God is good all the All the time. time. and all the time. God God is is good. good. Amin. Selamat malam bagi kita semuanya dan segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kesehatan ya dan Roh Kudus-Nya bagi kita sehingga kita dapat bersatu kembali untuk melakukan 10 hari berdoa kita di hari kedua ini, di malam kedua ini dengan tema Injil yang kekal dan berdoa. Maaf, Injil yang kekal dan doa. Sebelum kita memulai acara 10 hari berdoa kita, saya ingin mengingatkan kembali untuk melaksanakan puasa. Mungkin di antara kita sudah ada yang melakukannya, namun tidak ada salahnya untuk diingatkan kembali, yang dimana apa aja sih puasa yang harus kita lakukan, yaitu puasa pemakaian gadget, ya. Mungkin pada saat ibadah kita harus meminimais penggunaan gadget kita untuk hal-hal yang penting-penting saja. Kemudian puasa dari hiburan seperti video, games, atau sinetron maupun drama Korea dan film duniawi lainnya. Dan juga kita dihimbau untuk berpuasa dari makanan yang tidak sehat. Seperti junk food, kita sudah tahu apa saja makanan yang tidak sehat. Kita juga dianjurkan untuk memakan makanan sesuai yang dianjurkan oleh Alkitab. Kemudian berpuasa dari tutur kata yang tidak menyenangkan Allah. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal berpuasa yang tadi. Mari kita sama-sama saling mengingatkan anggota keluarga kita, kerabat kita untuk melakukan puasa ini bersama-sama. Seperti malam pertama, malam ke-1 10 hari berdoa kita, kita akan melakukan sesi doa, yang dimana sesi doa ini setelah kita ketahui, yang pertama kita akan melakukan doa pujian, kemudian doa ucapan syukur, kemudian doa pengampunan dosa, dan yang terakhir adalah permohonan doa, yang dimana doa khusus untuk permohonan doa kita lakukan setelah meditasi, lagu pujian, dan juga renungan. Baiklah, kita akan memulai acara ibadah 10 hari berdoa kita. Untuk memulainya, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Untuk lagu buka, kita buka lagu Sion kita nomor 212, Sabda Hidup Kekal. Kita boleh bernyanyi bersama-sama di rumah, walaupun audionya di mute. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh merdu dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah yang beriku percaya, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus memberi pada kita sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Diberinya percuma memimpin ke surga, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Suara Injil menyatakan sabda hidup kekal,
memberi damai dan ampunan, sabda hidup kekal. Yesus Juru Selamat mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kami minta kesediaan dari Bapak Januari Sianturi untuk doa buka. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah di surga, segala puji dan syukur bagi Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Tuhan memimpin kami sepanjang hari ini hingga pada malam hari Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Bapa untuk menuntun kami di dalam ibadah kami Tuhan. Dan biarlah ibadah kami Tuhan boleh berjalan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saat ini kita memasuki sesi doa kita. Dalam sesi doa ini, sebelum kita menyampaikan doa-doa kita, jemaat yang di rumah juga diperkenankan untuk bernyanyi dari lagu Sion yang akan ditampilkan di layar. Dan kita menyanyikannya satu ayat saja. Dan apabila setelah kita selesai, pada saat kita berdoa, kita mendengarkan instrumen, itu pertanda bahwa kita akan ke sesi doa yang berikutnya. Baiklah, kita akan memulai doa kita. Doa yang pertama adalah doa pujian. Kita akan mendengarkan lagu dari lagu Sion nomor 13, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 yang maha tinggi, kami nyanyi pujian siang dan malam. Suci, 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 Allah Maha Kasih, yang memerintah semesta alam. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Saya akan mengawali doa pujian. Setelah saya akan diperkenankan oleh jemaat. Kita berdoa. Ya Allah kami, Engkaulah Allah kami yang maha baik, maha mulia, dan maha agung. Doa dilanjutkan jemaat.
Pada saat ini, kita akan nomor 19, Hati Yesus Penuh. Hati Yesus penuh kasih bagimu, kasih suci murni, kasih abadi. Mengapa sendiri cari sahabat dalam hati Yesus penuhlah berkat. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saya akan mendahului doa dan akan dilanjutkan oleh jemaat. Kita berdoa. Bapakku yang baik, yang maha baik, saya mengucap syukur atas segala kesehatan, masalah, pergumulan, dan juga berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada saya. Doa dilanjutkan. Doa pengampunan. Lagu Sion nomor 226, Sekarang Ku Pulang. Aku sesat dari
30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Saya akan memulai berdoa, nanti akan dilanjutkan oleh jemaat. Bapa, tolong saya untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Doa dilanjutkan. Baiklah, untuk saat ini, pada waktu ini kita akan bermeditasi dari ayat meditasi kita, Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Kita akan memiliki waktu 5 menit untuk bermeditasi. Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Waktu kita bermeditasi hanya 5 menit. Terima kasih.
Baiklah, kita sudah selesai bermeditasi dan dengan penuh sukacita, pada saat ini kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Francisca. Dipersilahkan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Allah turut bekerja. Amin. Terima kasih untuk kesaksian yang diberikan oleh Francisca. Dan begitu juga pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari sahabat kita Harley, yang dimana apa yang dia alami pada saat 10 hari berdoa. 10 hari berdoa menuntun Harley memperoleh mujizat kesembuhan.
Harley bercerita, saya dirawat di rumah sakit karena sakit yang mendadak pada awal mulainya 10 hari berdoa. Saya merasa tidak berpengharapan. Sepertinya doa-doa saya tidak cukup karena kondisi saya semakin memburuk setiap hari. Saya diundang untuk bergabung mengikuti 10 hari berdoa dari atas tempat tidur saya di rumah sakit. Hal itu merupakan pertama kalinya saya berpartisipasi. Di malam hari dalam pertemuan doa melalui video call Zoom, banyak orang yang berdoa untuk kesembuhan saya. Saya memuji Tuhan untuk orang-orang baik yang tekun berdoa untuk setiap permohonan doa setiap malam. Tuhan telah begitu berkemurahan kepada saya. Karena saya bisa keluar dari rumah sakit bahkan sebelum 10 hari berdoa berakhir. Hanya karena kuasa penyembuhannya yang menyembuhkan saya sakit dan ia menjamah saya. Hal itu betul-betul merupakan jawaban doa. Itulah kesaksian dari sahabat kita Harley. Yang dimana saya yakin dan percaya, kita yakin dan percaya bahwa doa-doa kita pada 10 hari berdoa di hari pertama, mungkin saja Tuhan sudah ada yang menjawabnya dari pribadi lewat pribadi kita masing-masing. Pada saat ini, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Melvin Zo. Dipersilahkan. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Jelas ya. Kita puji Tuhan untuk 10 hari berdoa yang tahun ini kita kembali jalankan. Tadi di awal adalah kesaksian dari seorang yang bernama Ali yang menjelaskan bagaimana ketika dia sakit pada tahun 2021 banyak orang berdoa baginya di awal 10 hari berdoa tahun 2021 dan dia disembuhkan. Ya, jadi suatu kesaksian begitu luar biasa yang menjadi masukan bagi kita bahwa kelihatannya program ini kita lakukan tahun demi tahun, selalu kita lakukan, tapi jangan kita lupa banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Ya, tinggal kita meminta kepada Tuhan tuntunannya, dan mungkin bisa kita saksikan juga di gereja nanti pada hari Sabat atau pada penutupan bagaimana berkat 10 hari berdoa dalam kehidupan kita. Ya, pada malam hari ini adalah malam kedua panggilan 3 malaikat untuk berdoa, ya, Injil yang kekal dan doa. Tadi kita sudah membaca ayatnya, perikopnya di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 sampai 12. Namun sebelum saya membawakan firman ini, saya mengundang kita semuanya sekali lagi untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk 10 hari berdoa ini pada malam kedua sebelum kami mempelajari firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan kembali mengisi hati dan pikiran kami agar dengan demikian firman Tuhan ini menjadi berkuasa dalam kehidupan kami. Ubahlah hati kami untuk dapat menjadi tanah yang subur sehingga dapat menjadi tempat di mana firman Tuhan bertumbuh dan berkembang untuk dapat kami saksikan juga pada orang lain. Berpuji nama Tuhan karena keberdoa dan usaha kami. Amin. Baik. Materi yang ada di dalam hari yang kedua ini cukup singkat, ya. Saya lihat hanya cuma beberapa paragraf, namun padat dengan makna. Jadi saya nanti akan tambahkan beberapa poin-poin yang bisa ditekankan. Ya. Di dalam pelajaran hari yang kedua dikatakan adalah suatu pekabaran yang sangat penting. Ayatnya sudah kita pelajari, Wahyu 14 ayat 6, bagian dari pekabaran 3 malaikat. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi dalam ayat 6 dikatakan malaikat itu terbang di tengah-tengah langit. Tengah-tengah langit itu menggambarkan bahwa semua orang akan melihatnya, ya, dan bergerak dengan cepat. Ya, dikatakan di sini Tuhan telah memberikan suatu pekabaran yang sangat penting kepada planet ini yang disampaikan khusus untuk mengasah hidup kita dalam pekabaran 3
malaikat di Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Diasingkan di Pulau Patmos, Rasul Yohanes memperkenalkan kita kepada pekabaran ini. Kita perlu mempertimbangkan 3 pokok penting sebelum kita melihat kepada pekabaran itu sendiri. Jadi di dalam pelajaran hari yang kedua, Injil yang kekal dan doa ini berhubungan erat juga dengan penghakiman. Ya. Yang pertama dikatakan pokoknya adalah pekabaran itu berasal dari ilahi. Jadi pekabaran itu langsung berasal dari tahta Allah dikatakan. Pekabaran ini digambarkan diberikan kepada umat manusia oleh seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit. Ya. Pekabaran ini bukan diberikan kepada orang-orang tertentu, melainkan pekabaran ini diberikan untuk semua orang, seluruh umat manusia. Pokok kedua yang perlu diperhatikan tentang pekabaran ini adalah bahwa malaikat itu terbang. Ya, jadi malaikat itu terbang artinya bisa dilihat di semua orang. Dia bergerak juga dengan cepat. Ya, dan dia tidak dikatakan jalan kaki. Ya, dia terbang. Artinya adalah progresnya juga lebih cepat. Visible, lebih bisa dilihat lebih banyak orang. Kalau tadi kita bahas di tengah-tengah langit. Ya. Pekabaran ini penting. Pekabaran ini harus disampaikan tanpa menunda lagi. Dan yang ketiga dikatakan pekabaran ini adalah pekabaran kekal yang disampaikan kepada setiap generasi. Pekabaran ini tidak hanya disampaikan untuk menjangkau suatu etnis, budaya atau bahasa kelompok tertentu. Pekabaran ini harus disampaikan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Karena kita ketahui kematian Kristus adalah untuk umat manusia, bukan kepada sekelompok manusia. Ya. Inti dari pekabaran ini adalah Injil yang kekal, atau kabar baik tentang kehidupan Kristus yang penuh pengorbanan diri, pelayanannya yang penuh kasih, kematiannya yang menebus, kebangkitannya yang menghebohkan, pelayanan pengantaraannya sebagai imam besar, dan kemuliaan kedatangannya yang kedua kali. Penglihatan akan Injil yang kekal dalam Wahyu 14 menegaskan perkataan Yesus dalam Matius 24, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi di dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan Injilnya tersebar ke seluruh dunia. Tidak dikatakan di sini seluruh dunia menerima, menyetujuinya, ya. Intinya pekabarannya sampai, terserah, suka tidak suka, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara mau terima atau tidak, intinya pekabaran itu akan sampai ke seluruh dunia. Yang mau terima, yang tidak mau terima, tidak dipaksakan. Intinya pekabaran itu akan sampai kepada seluruh umat manusia. Perkataan Yesus adalah sebuah janji bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebelum kedatangannya. Akan terjadi kebangunan rohani besar di antara umat Tuhan. Mereka akan bangkit untuk menjawab tantangan, menyadari gentingnya waktu hidup dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Menyatakan kasih, rahmat, dan kebenaran Yesus kepada sebuah dunia yang terkontaminasi oleh dosa dan sekarat dalam dosa. Jadi dikatakan di sini akan ada satu umat yang akan menjadi saksi Tuhan kepada umat-umat yang lain. Katakan di sini akan terjadi kebangunan rohani yang besar, tidak dikatakan segelintir orang, ya, besar-besaran, kebangunan rohani, revival and reformation, ya. Mereka akan bangkit untuk menyatakan kasih, rahmat, dan kebenaran Yesus kepada sebuah dunia. Jadi tidak hanya kepada 1-2 orang saja, dikatakan seluruh dunia akan mendapatkan pekabaran ini. Nah, di dalam pelajaran 10 hari berdoa ini, ya, di dalam hari yang kedua ini, tadi kita sudah pelajari, ya. Dikatakan di sini Ellen White menyampaikan bahwa sebelum terjadinya penghakiman Tuhan yang terakhir terhadap bumi, akan terjadi suatu kebangunan rohani ilahi di antara umat Tuhan yang belum pernah disaksikan sebelumnya sejak zaman para rasul. Dikatakan tidak pernah terjadi sejak zaman para rasul. Roh Kudus dan kuasa Tuhan akan dicurahkan ke atas anak-anaknya.
pada waktu itu banyak orang yang akan memisahkan diri mereka. Ini yang perlu kita perhatikan juga. Pada waktu itu dikatakan banyak orang yang akan memisahkan diri mereka dari gereja-gereja yang mana kecintaan terhadap dunia ini telah menggantikan kasih kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, kita harus menyelidiki juga diri kita sendiri sebagai gereja Tuhan. Ya, apakah kita menjadi umat-umat Tuhan yang lebih mengutamakan kecintaan terhadap dunia, menggantikan kasih kepada Tuhan dan firman-Nya, bukan cuma kasih kepada Tuhan, kasih terhadap firman Tuhan. Ya, seberapa jauhkah kita menyenangi firman Tuhan? Banyak orang, baik pendeta-pendeta dan umat mereka, akan menerima kebenaran besar itu dengan gembira yang telah ditentukan Tuhan untuk dikabarkan pada masa ini untuk mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi ketika Yesus datang yang kedua kali, yang menunggu itu dan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah bukan cuma satu orang. Ini adalah suatu fenomena yang mengalahkan klaim dari setan. Setan katakan tidak mungkin banyak orang bisa menuruti hukum Tuhan. Ya, 1-2 orang bisa jadi. Ya, kita tahu ada Henok, ada Elia yang diangkat hidup-hidup. Ya, tapi dikatakan sebagai suatu umat itu tidak mungkin. Ya, setan selalu mengatakan hukum Tuhan itu tidak mungkin untuk dituruti. Ya, tapi pada akhir zaman dikatakan ada satu umat dan itu tidak sedikit. Ya, kita sudah baca tadi di dalam Wahyu 14 ayat 12 dikatakan di sini yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Ya, yang menurut kepada firman Allah. Ya, saya cari tahu apa arti kata ketekunan yang dimaksud dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Inggris ketekunan dan dalam bahasa aslinya menjabarkan ada kata kesabaran, ada ketekunan, ada juga daya tahan, endurance. Ya, artinya ketika Tuhan datang itu kita perlu sabar, kita perlu bertahan, kita perlu konsisten dalam menuruti hukum Tuhan, dalam mempelajari firman Tuhan. Dikatakan di sini yang menurut akan Tuhan. Ya, jadi cuma dengan bentuk penurutan. Dan di sini dikatakan yang bagian berikutnya adalah kalau di dalam bahasa Alkitab kita bahasa Indonesia dikatakan iman kepada Yesus. Tapi di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan the faith of Jesus. Jadi bukan faith-nya kepada Yesus saja, tapi imannya Yesus. Ya. Wahyu 14 ayat 12 dikatakan orang-orang itu akan mempunyai iman sebagaimana iman yang Yesus miliki. Bukan hanya iman kepada Yesus, tapi iman seperti iman yang Yesus miliki. Iman yang Yesus miliki itu iman kepada siapa? Kepada Bapaknya yang di surga. Ya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang tekun. Ya. Tekun artinya juga dalam mempelajari firman Tuhan, dalam menuruti firman Tuhan. Ya. Dan kehidupan mereka diubahkan. Tadi ada ayat yang kita pelajari juga ada di dalam Ulangan 30 ayat 6 tadi waktu kita berdoa. Ulangan 30 ayat 6 dikatakan Allah lah yang menyunat hati mereka. Ya. Ya. Jadi kita harus pahami bahwa di akhir zaman untuk bisa kita mempunyai hati yang bersih, hidup yang tekun, hidup yang menurut, hati kita harus disunat. Ya. Nah, masalahnya seringkali kita merasa kita bisa melakukannya sendiri. Ya. Di dalam dunia kita sendiri tidak pernah saya dengar ada cerita orang bisa menyunat dirinya sendiri. Ya. Harus minta pertolongan orang lain. Dan di dalam Alkitab Ulangan 30 ayat 6 katakan Allah lah yang menyunat hati kita. Allah lah yang merubah hati kita. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Dari program 10 hari berdoa ini mengajak kita untuk berdoa, mengajak kita untuk mengabarkan Injil Tuhan pada banyak orang. Agar apa? Agar pada hari akhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali
kita termasuk di dalam umat-umat yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang-orang yang dikatakan tidak bercacat. Ya. Wahyu 14 ayat 12 juga di situ dikatakan orang-orang yang tidak bercacat, yang hidupnya tekun, menurut dan mempunyai iman sebagaimana iman yang Yesus miliki. Sebelum pekabaran di Wahyu 14 dikabarkan ke seluruh dunia, suatu kebangunan rohani di antara umat Tuhan akan menyanggupkan mereka untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Jadi ketika kehidupan kita sudah diubahkan, hati kita sudah disunat, kita sudah memiliki ketekunan, penurutan, dan iman sebagaimana yang Yesus miliki dalam kehidupan kita, maka dikatakan di sini, suatu kebangunan rohani di antara umat Tuhan akan menyanggupkan mereka untuk bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Orang-orang ini akan menjadi mitra sekerja Allah dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Ya. Sehingga dengan demikian kabaran itu sampai ke seluruh dunia. Dan itu adalah sebuah panggilan yang sangat istimewa, di mana dikatakan di sini mereka adalah bekerja sama dengan Tuhan, ya, dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bukankah itu adalah suatu panggilan yang luar biasa, yang penuh kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita? Ya. Nah, poin pentingnya di sini adalah marilah kita berdoa bersama agar kebangunan rohani itu terjadi dalam kehidupan kita. Poin pentingnya bagi kita, mengajak kita untuk ikut dan bersedia melalui doa kita untuk dibangunkan secara rohani, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga di dalam Wahyu 14 ayat 12 kita memiliki ketekunan ini bisa kesabaran, bisa daya tahan, bisa juga dikatakan perseverance, patience, kesabaran, dengan penurutan kepada firman Allah dan memiliki iman sebagaimana iman yang Yesus miliki. Demikianlah pelajaran yang bisa saya sampaikan mulai pelajaran hari yang kedua malam ini. Biarlah kehidupan kita selalu bersedia untuk hari akhir kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih untuk Bapak Melvin yang sudah menyampaikan firman bagi kita dan begitu baik untuk kita dengarkan pada malam ini. Baiklah, saat ini kita akan memasuki sesi doa terakhir kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa selama 2 menit bersama dengan anggota keluarga. Boleh membentuk lingkaran atau berjabat tangan, saling berjabat tangan. Adapun fokus berdoa kita pada sesi ini adalah agar kita selalu kecurahan Roh Kudus. Baiklah, kita akan memulai doa kita, permohonan doa. Kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 40, Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, sertamu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita akan berdoa bersama keluarga dan saya akan mendahuluinya. Kita berdoa.
Ya Bapakku yang Maha Kasih, pada saat ini Tuhan, saya memohon agar hamba selalu kecurahan Roh Kudus dan juga berserta dengan saudara-saudari saya untuk dapat melakukan segalanya seturut dengan perintah Tuhan. Baiklah, rangkaian doa kita sudah selesai. Untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita 10 hari berdoa pada malam kedua ini, kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 200, Berilah Padaku. Kita dapat bernyanyi bersama-sama di rumah. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci,
waktu hatiku takut dan susah, bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Doa tutup akan disampaikan oleh Bapak Melvin. Dipersilakan. Baik, kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, dipermuliakanlah Engkau untuk kesempatan di mana kami dapat renungkan firman Tuhan, renungkan Tuhan berbicara kepada kami, panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, mempersiapkan kami pada hari akhir kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kehidupan kami dipersiapkan, diubahkan, hati kami dibersihkan dengan bantuan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami siap menjadi umat Tuhan yang didapati tidak bercela pada hari akhir kedatangan, mendekati kedatangan Kristus yang kedua kali. Biarlah kasih karunia Tuhan menjadi bagian kami, dan sertai kami sepanjang hari-hari berikutnya dalam sesi 10 hari berdoa kami. Biarlah Tuhan bantu kami mempersiapkan hati, pikiran, dan waktu kami dapat mengikuti sesi 10 hari berdoa ini. Dengan demikian kehidupan kami semakin diubahkan, semakin mendekati kehidupan Kristus. Ya. Terima kasih ya Tuhan, segala kasih-Mu sertai kami sepanjang malam hari ini. Tidak akan mengulas kami, karena Kau berdoa dan memuliakan kami. Amin. Amin. Sampai di sini acara 10 hari malam berdoa kita. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah hadir di acara 10 hari berdoa kita. Kita yakin dan percaya bahwa banyak berdoa, banyak kuasa. Untuk itu, kami mengundang kembali untuk saudara-saudari, Bapak, Ibu sekalian, untuk hadir di 10 hari berdoa kita pada besok malam. Untuk saat ini, saya akan membacakan tantangan kita untuk besok, yang dimana kita diminta untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian kita akan memberikan kepada keluarga yang menurut kita sangat membutuhkan. Untuk saat ini, untuk malam ini kita sudah bisa memikirkan, kita akan memberikan hasil belanja kita untuk besok kepada siapa. Nah, untuk ayat meditasi kita untuk besok malam, yaitu malam ketiga, pada Kisah 1 ayat 8. Kita boleh
men-setnya dalam Kisah 1 ayat 8. Untuk pemimpin acara kita pada besok malam, kita akan dipimpin oleh Ibu Frida Butar-Butar. Dan firman akan dibawakan oleh Ibu Cheryl Hutagalung. Pada saat ini, kami minta kesediaan dari Bapak Ishak untuk mendoakan pembicara dan sekalian pengumuman. Terima kasih. Baik, kita berdoa untuk pembicara pada malam hari ini. Bapa kami di surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas pimpinan yang kau berikan kepada kami di hari kedua 10 hari berdoa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang dibawakan oleh Bapak Melvin Zo. Biarlah Tuhan memberikan berkat-Mu kepada Bapak Melvin yang telah berbicara pada malam hari ini ya Tuhan. Memberikan berkat kesehatan kepada beliau dan juga kepada keluarganya, kepada istri dan kepada anaknya. Ya Tuhan, berikan berkat kesehatan, berikan berkat materi, berikan berkat jasmani ya Tuhan, sehingga pada kesempatan yang lain, Bapak Melvin boleh melayani juga ya Tuhan. Berkati juga dalam tugas-tugasnya di gereja maupun dalam pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami. Berkati juga para partisipan yang lain, seperti MC Miss Retno, dan juga lagu spesial Francisca, dan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus, Juru Selamat menembus dosa kami. Amin. Baik, terima kasih banyak atas kebaktian kita pada hari ini. Kami ucapkan selamat malam, tapi sebelumnya kepada para tim seksi acara untuk bisa berkumpul ya sambil mereview untuk kegiatan kita besok malam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Malam semuanya, Tuhan berkati.